Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang mengisahkan bahwa Angling Dharma diberi hadiah atas sayembara yang diadakan oleh Prabu Reka Balan, sebab sang Prabu mengira bahwa Angling Dharma lah yang mengikuti sayembara tersebut. Batik Madrim pun merasa kecewa pada Angling Dharma karena sebenarnya dirinya lah yang mengikuti sayembara tersebut. Kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Malam itu, sang Prabu Reka Balan langsung menampakkan kepada Angling Dharma untuk menikahi putrinya dalam pekan itu juga. Namun, Angling Dharma pun menolak dengan alasan bahwa ia ingin memperkenalkan Dewi Kusuma Gandawati dengan permaisurinya di Malwapati. Kemudian Dewi Kusuma Gandawati pun meminta untuk diajak berkunjung ke Malwapati karena seumur hidupnya belum pernah ia keluar dari daerah Reka Balan tersebut. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya Kabalan ini saja yang saya lihat. Di salah satu ruangan bilik kerajaan Reka Balan, Batik Madrim pun merasa sangat kecewa dan marah pada sikap Prabu Angling Dharma yang dirasa selalu merebut apa yang ia inginkan. Batik Madrim pun merasa bahwa Angling Dharma hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mengerti keinginannya serta tidak peduli dengan perasaannya. Malam itu, ia pun bertekad untuk memberi pelajaran pada Prabu Angling Dharma nantinya. Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sayembara itu. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Keesokan harinya, dengan ditemani oleh Batik Madrim dan para prajurit Reka Balan, Angling Dharma pun melakukan perjalanan menuju Malwapati. Batik Madrim yang melihat Angling Dharma bermesraan dengan Dewi Kusuma Gandawati pun merasa risih dan cemburu. Kemudian mereka semua pun singgah di hutan yang rindang untuk beristirahat sejenak. Dewi Kusuma Gandawati pun menyampaikan kepada Angling Dharma bahwa dirinya ingin buah kelapa muda. Angling Dharma pun melihat tidak ada pohon kelapa di sekitar tempat tersebut. Paling nikmat kalau kita minum air kelapa muda, Kanda. Tapi di sekitar sini sepertinya tidak ada pohon kelapa, Dinda. Angling Dharma pun kemudian tetap berusaha mencari kelapa muda keinginan Dewi Kusuma Gandawati. Ia pun melihat bangkai seekor burung elang yang kemudian ia pun rogoh sukmo masuk dan meminjam wadak burung elang tersebut untuk terbang ke bukit sebelah guna mencari kelapa muda. Batik Madrim yang melihat semua itu segera memanggil salah satu jin pengikutnya dengan menggunakan ajian Braja Musti untuk disuruh mencarikan kelapa muda untuknya. Dalam waktu sekejap, makhluk tersebut pun telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian ia pun segera menyuruh pergi makhluk tersebut. Tuanku memanggil hamba. Ya, Ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat pergi. Nanti. Kemudian Batik Madrim pun segera rogoh sukmo dan memasuki wadah atau jasad Prabu Angling Dharma yang ditinggal oleh pemiliknya. Ia pun segera membawa kelapa muda tersebut kepada Dewi Kusuma Gandawati. Setelah memberikan kelapa mudanya kepada salah satu prajurit untuk dikupas, Batik Madrim yang berada dalam wadah Angling Dharma pun menceritakan tentang sayembara tempo hari, di mana sebenarnya yang mengikuti sayembara tersebut adalah Batik Madrim, dan yang menyelamatkan Putri Kusuma Gandawati dari cengkraman Raja Jin dari Gunung Betiri itu juga Batik Madrim, sehingga yang berhak atas sang putri adalah Batik Madrim. Batik Madrim. Iya, sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Betiri itu pun... Kakang Batik Madrim. Di sisi lain, Angling Dharma yang menjelma menjadi burung pun kemudian telah kembali dengan membawa sebuah kelapa muda di cengkramannya. Ia pun menjatuhkan kelapa muda tersebut di depan Angling Dharma palsu alias Batik Madrim dan Dewi Kusuma Gandawati yang sedang berduaan.
Di malam harinya, Angling Dharma palsu masih membicarakan tentang Batik Matrim yang seharusnya mendapatkan hadiah atas sayembara tersebut. Ia pun masih berusaha menjelaskan tentang hak Batik Matrim atas sayembara tersebut. Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Betara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Betara maupun oleh Dinda sendiri. Sedangkan di luar tenda, Angling Dharma yang masih menjadi burung pun bertengger di salah satu dahan pohon sekitar tenda. Setelah Batik Matrim keluar tenda, burung jelmaan Angling Dharma pun terbang masuk ke dalam tenda. Burung tersebut menjelaskan semuanya bahwa yang sedari tadi bersamanya adalah Batik Matrim yang masuk kepada Angling Dharma. Sebenarnya saya adalah Prabu Angling Dharma. Angling Dharma yang tadi masuk ke kemah putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah Batik Matrim. Keesokan harinya, rombongan pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun, belum sampai sepenanakan nasi, tiba-tiba kereta pun berhenti dan Angling Dharma palsu pun keluar dari dalam kereta. Tiba-tiba seekor burung pun menyambar mahkota yang dikenakannya dan membawanya kabur terbang untuk memancing Angling Dharma palsu tersebut alias Batik Matrim keluar dari rombongannya. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya. Melihat semua itu, Angling Dharma palsu pun segera mengejar burung tersebut dan merebut kembali mahkota dari burung tersebut. Kemudian Angling Dharma segera keluar dari wadak burung tersebut dan Batik Matrim juga keluar dari wadak Angling Dharma. Batik Matrim pun segera melayangkan tuduhannya bahwa Angling Dharma selalu mengangkangi dirinya termasuk urusan Dewi Kusuma Gandawati. Angling Dharma pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya ingin menjelaskan kepada sang raja tentang hal tersebut, akan tetapi kata-katanya selalu dipotong oleh raja, sehingga pelan-pelan ia akan memberitahu sang putri bahwa Batik Matrimlah yang berhak atas dirinya. Namun Batik Matrim yang sudah kalah pun tidak bisa menerima penjelasan tersebut dan ia pun segera menyerang Angling Dharma dengan ganas. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Malwapati juga dalam rangka itu. Bohong! Pertarungan sengit mereka yang ketiga kalinya pun pecah dan terjadi lagi. Batik Matrim pun segera mengeluarkan ilmu dan jurus-jurus andalannya. Namun, susah baginya untuk mengalahkan Prabu Angling Dharma. Ia pun akhirnya mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yaitu Ajian Brajamusti tingkat akhir. Melihat hal tersebut, Angling Dharma pun mengeluarkan ajian Meliwis Putih andalannya yang bisa membuat ilmu Batik Matrim kembali pada dirinya sendiri dan melukainya. Setelah itu, Batik Matrim pun berbicara tentang terah Malwapati yang selama ini menjadi ganjalan hatinya. Angling Dharma pun menjelaskan bahwa hal tersebut salah karena Angling Kusuma putranya telah diangkat menjadi putra mahkota di Bojanegara. Dengar Matrim, saat ini juga kuserahkan Malwapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angling Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai Yuwa Raja di negeri kakeknya sendiri. Kemudian Angling Dharma pun mengajak Batik Matrim bertarung hingga titik darah penghabisan. Sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup? Mendengar semua penjelasan Prabu Angling Dharma, akhirnya Batik Matrim pun luluh juga dan segera meminta maaf kepada Prabu Angling Dharma. Maafkan saya, Dinda Prabu. Tetaplah Dinda memimpin Malawapati. Lupakan kata-kata saya tentang Angling Kusuma. Mereka pun kemudian mencari tubuh masing-masing dan segera kembali ke rombongan. Akhirnya, Angling Dharma pun secara kesatria menceritakan yang sebenarnya kepada Dewi Kusuma Gandawati bahwa Batik Matrimlah yang berhak atas dirinya, sehingga akhirnya sang putri Raka Balan tersebut bisa menerima Batik Matrim sebagai calon suaminya secara kesatria juga. Bahkan ia pun berjanji pada Batik Matrim untuk siap mendampinginya apapun keadaannya.
Saya terima Kanda Patih menjadi suami saya. Saya akan mengabdi setulus hati saya kepada Kakang. Saya akan mendampingi Kakang dalam senang maupun susah. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.